wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu produk requirement dokumen aplikasi pemesanan Naki Milk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rival Arizal Sutisna dengan NIM 2406064 dan teman saya Fajar Alamsyah, Ahmad Adi, Rindam, dan Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi berbasis web untuk Naki Milk. Sebelum masuk ke pembahasan sistem, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari proyek yang kami kerjakan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan dan usaha mikro. Hampir seluruh aktivitas bisnis saat ini telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pasar. Perubahan perilaku konsumen juga menjadi salah satu faktor utama. Jika sebelumnya pelanggan harus datang langsung ke toko untuk melakukan pembelian, saat ini pelanggan menginginkan proses yang lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan secara online. Naki Milk merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang penjualan produk susu dengan berbagai varian rasa. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, proses pemesanan yang diterapkan saat ini masih dilakukan melalui WhatsApp dan media sosial. Meskipun metode tersebut cukup sederhana dan mudah digunakan, namun terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam operasional sehari-hari. Kendala pertama adalah pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Sebagai contoh, ketika pelanggan melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu dan terdapat banyak pelanggan yang memesan pada waktu yang bersamaan, admin harus mencatat seluruh data pesanan secara manual. Hal ini tentu meningkatkan risiko terjadinya kesalahan data. Kendala kedua, pelanggan tidak dapat mengetahui status pemesanannya secara langsung. Pelanggan harus menghubungi admin untuk menanyakan apakah pesanan sudah diproses atau belum. Kendala ketiga adalah proses pembayaran yang masih mengandalkan pengiriman bukti transfer melalui chat. Metode ini membuat admin harus memeriksa satu persatu bukti pembayaran yang masuk. Kendala berikutnya adalah pengelolaan stok yang masih dilakukan secara manual sehingga sulit mengetahui jumlah stok yang tersedia secara real time. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah sistem informasi berbasis apps yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis Naki Milk dalam suatu platform. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara online. Selain itu, ini juga bertujuan untuk membantu admin dalam mengelola pesanan, pembayaran, stok, dan laporan secara lebih efektif. Dari sisi pelanggan, manfaat yang diperoleh adalah proses yang pemesanan menjadi lebih mudah, transparan, dan cepat. Sedangkan dari sisi admin, sistem dapat membantu mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kualitas pelayanan Naki Milk dapat meningkat secara mampu mendukung perkembangan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem oleh saudara Ripa. Terima kasih kepada saudara Fajar yang telah menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, serta manfaat dari sistem yang kami rancang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengguna, kebutuhan sistem, dan use case diagram pada website Naki Milk. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu kita pahami bahwa tahap analisis kebutuhan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahap ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana sistem akan dibangun dan fitur apa saja yang harus tersedia. Jika kebutuhan pengguna tidak dianalisis dengan baik, maka sistem yang dibuat berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan perancangan maupun pembuatan program, kami terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap pengguna sistem dan kebutuhan yang mereka miliki. Dalam proyek website Naki Milk ini, kami mengidentifikasi dua jenis pengguna utama, yaitu pelanggan dan admin. Pengguna pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna yang menggunakan website untuk mencari informasi, produk, dan melakukan pembelian susu secara online.
Pelanggan menjadi pihak yang paling sering berinteraksi dengan sistem sehingga kebutuhan mereka harus diperhatikan secara maksimal. Dari hasil analisis, pelanggan membutuhkan beberapa kemudahan. Yang pertama adalah kemudahan dalam memperoleh informasi produk. Setiap produk harus memiliki informasi yang lengkap seperti nama produk, harga stok yang tersedia, serta deskripsi produk. Kebutuhan kedua adalah kemudahan dalam melakukan pemesanan. Pelanggan harus dapat memilih produk yang diinginkan tanpa mengalami kesulitan. Kebutuhan berikutnya adalah keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran. Pelanggan harus merasa yakin bahwa data yang mereka masukkan aman dan transaksi yang dilakukan dapat diproses dengan baik. Selain itu, pelanggan juga membutuhkan fitur untuk memantau status pesanan. Dengan adanya fitur ini, pelanggan dapat mengetahui apakah pesanan yang sedang diproses, sedang dikirim, atau sudah selesai. Selanjutnya adalah pengguna kedua, yaitu admin. Admin merupakan pihak yang bertugas mengelola seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem. Berbeda dengan pelanggan yang berfokus pada pembelian produk, admin lebih berfokus pada pengelolaan data dan operasional website. Admin membutuhkan fasilitas untuk menambah produk baru, mengubah informasi produk, serta menghapus produk yang sudah tidak dijual. Selain itu, admin juga membutuhkan fitur pengelolaan stok agar jumlah produk yang tersedia selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian, admin memerlukan fitur verifikasi pembayaran untuk memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan pelanggan telah diterima. Admin juga bertugas mengelola pesanan pelanggan mulai dari pesanan masuk hingga pesanan selesai dikirim. Selain itu, admin membutuhkan laporan penjual yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan bisnis dan membantu pengambilan keputusan. Setelah pengguna berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Fitur pertama adalah registrasi akun. Registrasi akun digunakan untuk memungkinkan pelanggan membuat akun baru sebelum menggunakan layanan website. Pada proses ini, pelanggan memasukkan data seperti nama, email, nomor telepon, dan password. Dengan adanya akun, sistem dapat menyimpan riwayat transaksi pelanggan sehingga pengalaman penggunaan menjadi lebih baik. Fitur kedua adalah login. Login berfungsi sebagai proses autentikasi untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk ke dalam sistem adalah pengguna yang sah. Setelah login berhasil, pelanggan dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia sesuai hak aksesnya. Fitur ketiga adalah katalog produk. Katalog produk berfungsi untuk menampilkan seluruh produk susu yang tersedia pada website. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat berbagai pilihan produk lengkap dengan harga, gambar, dan deskripsi produk. Katalog produk sangat penting karena menjadi media utama pelanggan dalam memilih barang yang akan dibeli. Fitur berikutnya adalah keranjang belanja. Keranjang belanja digunakan untuk menyimpan produk yang dipilih pelanggan sebelum melakukan pembayaran. Fitur ini memudahkan pelanggan untuk mengatur jumlah produk yang ingin dibeli serta menghitung total biaya pembelian. Selanjutnya terdapat fitur checkout. Checkout merupakan tahap akhir sebelum pelanggan melakukan pembayaran. Pada tahap ini, pelanggan mengonfirmasi produk yang dibeli, alamat pengiriman, serta metode pembayaran yang digunakan. Setelah checkout dilakukan, sistem akan membuat data pesanan secara otomatis. Kemudian terdapat fitur pembayaran dan unggah bukti pembayaran. Fitur ini memungkinkan pelanggan mengirim bukti pembayaran kepada admin sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, terdapat fitur pelacakan pesanan atau tracking order. Melalui fitur ini, pelanggan dapat mengetahui perkembangan pesanan secara real time. Informasi status pesanan dan dapat berupa menunggu verifikasi, sedang diproses, sedang dikirim, hingga pesanan selesai diterima. Pada sisi admin terdapat beberapa fitur tambahan. Yang pertama adalah pengelolaan produk. Melalui fitur ini, admin dapat menambahkan produk baru, memperbarui informasi produk, maupun menghapus produk yang sudah tidak tersedia. Yang kedua adalah pengelolaan stok. Fitur ini membantu admin memastikan ketersediaan produk sehingga pelanggan tidak memesan produk yang stoknya habis. Yang ketiga adalah verifikasi pembayaran. Admin memeriksa bukti pembayaran yang diunggah pelanggan dan memastikan bahwa transaksi telah sesuai. Yang keempat adalah pengelolaan pesanan. Admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk, mengubah status pesanan, dan memantau proses pengiriman. Yang terakhir adalah laporan penjualan.
Laporan ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang telah terjadi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. Selain kebutuhan fungsional, kami juga melakukan analisis kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berhubungan dengan kualitas sistem yang dibangun. Salah satu kebutuhan non-fungsional yang penting adalah keamanan. Data pelanggan harus dilindungi dengan baik, terutama data akun dan password. Oleh karena itu, password akan disimpan dalam bentuk transkripsi sehingga tidak mudah disalahgunakan. Kebutuhan berikutnya adalah performa sistem. Website harus mampu memberikan respon yang cepat ketika pengguna membuka halaman mencari produk maupun melakukan transaksi. Kemudian, terdapat kebutuhan kemudahan penggunaan atau usability. Tampilan website harus mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai kalangan sehingga proses pembelian dapat dilakukan tanpa kebingungan. Selain itu, website juga harus bersifat responsif. Artinya website dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, maupun smartphone tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Setelah kebutuhan sistem selesai dianalisis, langkah berikutnya adalah membuat use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem. Diagram ini membantu pengembang memahami fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Pada use case diagram website Nakimilk terdapat dua aktor utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan memiliki beberapa aktivitas yaitu registrasi akun, login, melihat katalog produk, mengelola keranjang belanja, melakukan checkout, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau status pesanan. Sedangkan admin memiliki aktivitas login, mengelola produk, mengelola stok, memverifikasi pembayaran, mengelola pesanan, serta melihat laporan penjualan. Melalui use case diagram ini kita dapat melihat dengan jelas batasan hak akses dan tanggung jawab dari masing-masing pengguna. Dengan adanya pembagian fungsi yang jelas, sistem dapat menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan pada tahap berikutnya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website Nakimilk dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam melakukan pembelian produk susu secara online, sekaligus membantu admin dalam mengelola operasional penjualan secara efektif dan efisien. Demikian penjelasan mengenai analisis pengguna kebutuhan sistem dan use case diagram pada website Nakimilk. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai activity diagram dan sequence diagram oleh Saudara Ahmad Adi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dan sequence diagram. Activity diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Activity diagram ini biasanya digunakan untuk membantu kita dalam memahami langkah-langkah yang dilakukan pengguna dan sistem. Lalu di sini ada activity diagram pertama adalah registrasi dan verifikasi akun. Pada proses ini dimulai ketika pelanggan membuka website dan memilih menu registrasi. Selanjutnya pelanggan menginput nomor telepon yang kemudian akan digunakan untuk membuat akun. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap nomor telepon yang dimasukkan atau yang diinputkan tersebut. Jika nomor telepon tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna akan diminta untuk menginput nomor telepon yang valid. Lalu apabila nomor sudah valid, sistem akan menampilkan formulir registrasi yang berisi nama lengkap, email, dan password. Setelah formulir diisi, sistem mengirimkan kode OTP kepada pelanggan. Pelanggan kemudian memasukkan kode OTP yang diterima. Jika kode OTP tidak valid, maka sistem akan meminta pengguna menginput ulang kode OTP tersebut. Tapi sebaliknya jika kode OTP valid, maka akun berhasil dibuat dan pelanggan bisa menggunakan sistem. Selanjutnya ada activity diagram kedua, yaitu kustomisasi dan keranjang. Pada proses ini, pelanggan membuka katalog
kemudian memilih salah satu produk yang tersedia. Lalu sistem akan menampilkan detail produk beserta informasi nutrisi dan harga. Pelanggan kemudian menentukan jumlah pembelian. Setelah pelanggan menekan tombol tambah ke keranjang, sistem akan melakukan pengecekan stok. Apabila stok tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan notifikasi stok habis. Namun apabila stok tersedia, maka produk akan dimasukkan ke keranjang dan akan ada total harga yang diperbarui secara otomatis. Aktiviti diagram ketiga yaitu checkout dan pembayaran. Pada proses ini, pelanggan mengisi alamat pengiriman dan memilih metode pembayaran. Setelah pesanan dikonfirmasi, sistem membuat transaksi dan menampilkan informasi pembayaran. Pelanggan kemudian mengunggah bukti transfer. Admin akan melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran tersebut. Apabila valid, maka status pesanan akan berubah menjadi sedang diproses. Tapi sebaliknya, jika tidak valid, maka pembayaran akan ditolak. Aktiviti diagram terakhir adalah manajemen stok. Manajemen stok ini hanya dilakukan oleh admin. Jadi pada aktiviti diagram terakhir ini, admin dapat mengubah status produk atau memperbarui jumlah persediaan dari hasil produksi harian. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Melalui diagram sequence ini atau sequence diagram dapat terlihat bagaimana pelanggan, sistem, database, dan admin saling berkomunikasi. Contohnya pada sequence diagram registrasi, pelanggan mengirim data registrasi ke sistem, sistem melakukan validasi ke database. Kemudian sistem mengirim kode OTP kepada pelanggan sebelum akun dibuat. Dengan sequence diagram ini, alur komunikasi sistem dapat dipahami dengan jelas. Demikian penjelasan dari saya mengenai activity diagram dan sequence diagram. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai DFD, PRD, dan kelas diagram oleh rekan saya yaitu Rindam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindam. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan data dan struktur sistem. Yang pertama, data flow diagram atau DFD. DFD digunakan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Diagram pertama adalah diagram konteks atau DFD level 0. Pada diagram ini, sistem digambarkan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dalam pelanggan dan admin. Si pelanggan mengirimkan data registrasi, data pesanan, dan data pembayaran kepada sistem, sedangkan sistem memberikan informasi produk, status pesanan, dan informasi pembayaran kepada pelanggan. Si admin mengirimkan data produk, data stok, serta sertifikasi pembayaran ke dalam sistem atau validasi. Kemudian, sistem memberikan laporan dan data operasional kepada admin. Kemudian, pada DFD level 1, sistem dipecah menjadi 4 proses utama, yaitu registrasi akun, kostumisasi keranjang, checkout dan pembayaran, serta manajemen stok. Masing-masing proses kemudian diuraikan kembali pada DFD level 2. Dengan adanya dekomposisi ini, aliran data dapat dipahami secara lebih detail. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini digunakan untuk merancang struktur database. Dalam sistem ini, terdapat beberapa entitas utama termasuk pelanggan, produk, keranjang, pesanan, pembayaran, admin, dan stok. Setiap entitas memiliki atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi penting. Sebagai contoh, entitas pelanggan menyimpan data seperti nama, email, nomor telepon, dan password.
Kemudian entitas produk menyimpan informasi nama produk, harga, deskripsi, dan stok. Sedangkan entitas pesanan digunakan untuk menyimpan informasi transaksi si pelanggan. Hubungan antar entitas dirancang agar seluruh data dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian terdapat kelas diagram. Nah, ini kelas diagram menggambarkan struktur objek yang akan digunakan di dalam implementasi sistem nanti. Kelas diagram ini menunjukkan di mana atribut dan metode yang dimiliki oleh setiap kelas. Melalui diagram ini, pengembang dapat memahami bagaimana hubungan antar objek nanti di dalam sistem. Perancangan database dan kelas diagram yang baik sangat penting karena menjadi fondasi utama bagi proses pengembangan aplikasi. Nah, untuk penjelasan dari saya sekian, selanjutnya presentasi atau penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal yang akan menjelaskan terkait prototype system dan sekaligus menutup penjelasan ini. Dan untuk prototype akan dijelaskan di Figma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu produk kami terkait dengan pembuatan UMKM ya, yaitu Naki Milk. Nah, di sini adalah salah satu UI UX yang udah kelompok kami buat. Kita bisa lihat di sini ada beberapa dashboard. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja review untuk terkait aplikasinya dan cara penggunaannya. Nah, di dalam sebuah sistem kami tuh membuat pertama itu adalah untuk daftar masuk atau daftar akun. Nah, dimana di sini tuh sebelum daftar akun tuh di bawahnya juga ada beberapa terkait dengan deskripsi Naki Milk itu sendiri. Jadi kami menambahkan hal itu supaya agar dari para pengguna tuh bisa melihat-lihat dulu terkait dengan produk ataupun dengan detail-detail dari susu Naki Milk ini. Nah, beberapa pilihan produk kita bisa lihat dalam video ini. Itu ada beberapa produk-produk yang kami pasarkan tentunya. Ini dari langkah pemesanannya. Jadi sebelum para pengguna itu memesan makanan atau sebelumnya nanti akan membuat akun, di sini kami membuat itu di bawahnya untuk langkah dari pemesanan itu sendiri. Yang pertama udah jelas kita daftar akun dulu. Semisal dari klien ataupun dari penggunanya itu belum ada akun, kita bisa daftar akun tersebut. Kemudian nanti ada pemilihan produk itu sendiri. Nah, ketika pilihan produk langsung kita check out. Nah, sistem check out ini itu mirip seperti kayak Shopee, yang dimana nantinya untuk terkait pembayaran, kalau semisal ada pembayaran berbasis kris, nanti akan dipinta screenshotan hasil dari pembayaran tersebut. Nah, ketika udah check out, ini pembayaran yang tadi saya sebutkan. Kemudian habis itu kita akan bisa melihat juga produksi atau sesuai dengan pesanan yang sebelumnya dipesan oleh pengguna. Kemudian kita juga bisa melihat pengiriman ini persis seperti kita memesan di Gojek. Jadi ketika kita pesan tuh ada status pengiriman antara masih diproses pengiriman dan juga sudah sampai. Nah, ini salah satu produk dari dari dashboard pertama. Nah, kita akan simulasikan untuk pemesanan dari produk tersebut. Kita kalau semisal dari kliennya itu belum terdaftar akun, kita akan daftar akun di sini. Nah, di sini tadi teman-teman saya udah jelaskan, untuk membuat akun itu ada beberapa hal yang harus diisi dulu. Salah satunya adalah nama. Nah, di mana nama ini harus sesuai dengan nama pengguna tersebut. Full name, kemudian emailnya apa, WhatsApp nomornya apa, kemudian alamatnya di mana. Nah, kenapa alamat ini kami masukkan di sini? Supaya nanti ketika pemesanan itu kita bisa langsung melacak bahwa si A itu memesan itu di daerah ini. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari address ataupun alamat. Kemudian passwordnya juga bisa dibikin minimal 8 karakter, itu sesuai dengan
hal-hal atau password yang lainnya. Kemudian ketika udah, teman-teman ataupun yang lainnya itu boleh langsung daftar akun. Jikalau teman-teman sudah punya daftar akun, sudah punya akunnya, bisa langsung klik login. Karena di sini saya mendeskripsikan bahwa saya itu sebagai pengguna yang belum punya akun, maka kita akan daftar dulu akun sesuai yang udah dimasukkan di sini. Kita contoh di sini tuh udah semua kita daftarkan. Kemudian kita daftar akun. Nah, di sini kita bisa memilih antara pelanggan dan juga admin. Nah, sebelumnya itu kita sudah membuat akun. Nah, admin ini dikelolanya khususnya nanti dikasih terkait password, nama itu khusus oleh perusahaan. Nah, pelanggan kita akan masuk ke dalam sebuah pelanggan. Kita klik pelanggan. Nah, di sini karena tadi kita sudah membuat email atau membuat daftar akun, maka di sini kita langsung masukkan aja terkait emailnya dan juga password itu sendiri. Kita akan langsung login. Nah, dari halaman pertama kita ditampilkan dengan salah satu dashboard atau katalog terkait dengan home itu sendiri, yang dimana di sini tuh ada beberapa poin. Kita bisa melihat kayak kalau misal kita punya hadiah, nah itu bisa ditukarkan teman-teman kalau dalam aplikasi ini. Terus juga di sini ada pesanan aktifnya itu berapa, terus levelnya itu berapa, entah nanti levelnya gold atau silver, itu bisa sesuai dengan dari aplikasi teman-teman semuanya. Nah, ketika nanti kita udah pesan, kita bisa melihat terkait acak pemesanannya di sini di home itu sendiri, yang dimana itu ada diterima, diproses, kemudian dikirim. Nah, diproses itu berarti dalam perjalanan, kemudian dikirim itu nanti ketika teman-teman ataupun para pengguna itu udah mendapatkan hal itu, gitu. Terus kemudian kita juga bisa melihat beberapa promo langganan mingguan itu terkait diskon 15% itu sendiri. Itu terserah dari para pengguna apakah mau memakai atau tidak. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi terkait dengan susu Naki Milk itu sendiri. Di sini ada beberapa harga, yaitu fresh milk pure itu ada 15.000, creamy yogurt ada 18.500. Nah, ini beberapa harga yang emang direkomendasikan oleh aplikasi ini terkait dengan produk dari susu Naki Milk itu. Nah, ketika kita mau pesen misalnya, kita saya di sini akan menjelaskan dulu juga, belum langsung ke pemesanan. Kita akan menjelaskan terkait beberapa katalog dari yang lainnya. Nah, dari pemesanan seperti ini, kita akan asumsikan seperti kita sebagai seorang pengguna yang ingin membeli produk susu Naki Milk. Contoh, kita akan mengambil susu Naki Milk itu yang segar, kayak yang harganya tuh 1 liter 17.000. Nah, kita bisa langsung tambahkan di sini. Ketika ditambahkan, kita akan melihat juga terkait detail dari susu tersebut. Nah, deskripsinya ada di sini. Deskripsinya terkait kayak proteinnya berapa gram, kemudian vitaminnya berapa persen, sekaligus juga kalsiumnya berapa persen. Jadi, dari susu ini juga memiliki detail terkait dengan produknya itu sendiri. Gitu. Nah, ketika teman-teman atau para pengguna udah memesan tambah produk, kita bisa masukkan dulu ke dalam keranjang sebelum nanti pemesanan. Kita akan masukkan dulu ke keranjang. Nah, dari dashboard ini kita langsung masuk ke dalam dashboard checkout itu, yang dimana kita bisa melihat terkait dengan nama pemesanannya siapa dari kita yang menjadi pengguna, kemudian jalan alamat itu di mana, terus ordernya itu tadi jelas, yaitu yang dengan harga yang 17.000 1 liter. Kemudian untuk semua totalnya itu ada sekitar 20.000. Nah, di sini juga ada subtotal. Subtotal itu kita kategorikan dengan pemesanan dari susu yang tadi, yaitu harga 17.000. Nah, di sini ada tambahan terkait delivery fee atau terkait harga tambahan dalam pengiriman, yaitu sebesar 3.000. Nah, berarti untuk total dari keseluruhan pesanan kita itu adalah 20.000, teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke pembayaran. Nah,
pelanggan itu boleh membukti pembayarannya tuh dikirim di sini, karena di sini tuh dipinta untuk terkait pembayaran tersebut. Kita kirim terkait bukti pembayarannya, lalu kita bisa langsung kirim pembayaran. Kita klik. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Anda itu udah kirim dan udah di ACC ataupun udah disetujui oleh admin. Nah, kita juga bisa save invoice. Nah, di sini ada order tracking yang dimana kita bisa lihat terkait dengan ordernya. Kayak misal kalau agak jauh itu kita bisa menunggu pembayaran dari jam berapa, misal kemudian menunggu verifikasinya jam berapa, kemudian diprosesnya sedang apa gitu. Nah, nanti ketika udah dalam sedang diproduksi, kemudian sambil diambil atau dikirim, selesai. Nah, karena kita tadi masih dalam proses baru mengirim bukti pembayaran, maka kita tuh terkait dengan barang itu masih dalam pemprosesan, teman-teman. Nah, kalau semisal nanti teman-teman bingung nih untuk trik pembayaran, maka kita bisa chat admin di sini. Chat admin entah mau apa, kita nyoba. Nah, kita boleh kirim ke admin di sini. Seperti itu. Terus juga kalau semisal tadi kan ada bukti pembayaran ya, yang dimana admin itu akan menyetujui bukti pembayaran apabila pembayaran tersebut sudah memenuhi. Contoh, kalau kita beli barang 20.000, maka bukti pembayaran kita juga harus 20.000. Jikalaupun nanti kurang pembayarannya, misal kita beli harga dengan 20.000, kemudian barangnya ataupun uangnya tuh gak cukup gitu. Nah, maka admin tuh boleh menolak. Nah, nanti saya akan jelaskan juga terkait dari POV adminnya gitu. Nah, kalau semisal udah, kita boleh menunggu ya terkait dengan beberapa hal. Kita bisa kembali lagi ke home kalau semisal mau ada pemilihan produk ataupun mau ada yang dibeli lagi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk terkait pemesanan dari aplikasi yang kami buat tentang Naki Milk gitu. Sebenarnya simpel terkait untuk penggunaannya dan juga dari flow-nya, UI UX-nya juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit juga. Jadi semua orang tuh pasti bisa melakukannya. Dan dari awal juga tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum pemesanan, sebelum pendaftaran akun, di bawahnya itu kita bisa lihat instruksi-instruksi terkait cara pemesanannya. Dan itu udah cukup bukti bahwa semua orang juga pasti bisa melakukan dan bisa membeli sesuatu produk Naki Milk itu lewat aplikasi seperti itu. Nah, kalau semisal kita udah beli nih, kita akan keluar, kita bisa klik profile. Karena tadi kita masuknya dengan mengatakan nama Ahmad Fauzi, kita bisa keluar dan log out. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa flow atau aturan dan juga alur dari cara pemesanannya, teman-teman. Jadi mudah. Nah, next kita akan ngebahas terkait tentang dari sisi POV admin itu sendiri. Oke. Karena tadi kita udah menjelaskan terkait dari sisi pelanggan, nah kita akan masuk sekarang langsung ke dalam sisi adminnya, yaitu untuk pengelola operasional dan stok dari barang-barangnya. Nah, kita langsung masuk aja ke admin. Nah, kita di sini ada sebuah portal login yang dimana nanti kita bisa memasukkan nomor ID admin ataupun email dari admin itu sendiri. Passwordnya itu tergantung dari adminnya siapa. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam dashboardnya. Kita akan login. Nah, dalam halaman pertama kita bisa melihat terkait dengan isi-isi detail dari yang dimiliki oleh Naki Milk itu sendiri. Kayak aktivitas pre-ordernya itu ada 1.204, kemudian total salesnya ada 42.500.000. Kemudian untuk produknya itu ada sekitar 320 liter. Nah, dari produk ini pun kita bisa menambahkan terkait dengan sisi produknya. Nah, di sini ada beberapa kategori juga.
Ini ada beberapa. Kita akan masuk ke dalam sebuah produk. Nah, di dalam produk ini ada beberapa stok status, yaitu 94% dengan total literan itu 1240 liter. Kemudian kita ke bawah bisa lihat dari beberapa produk yang dimiliki oleh dari Snacky Milk itu sendiri. Yang dimana for cow milk itu ada sekitar 450 liter volumenya. Kemudian aduannya premium price ada 280 liter. Kemudian low fat milk ada 510 liter. Nah, karena tadi kita di VOV-kan sebagai sisi admin, sebagai sisi pelanggan, kita bisa melihat terkait tentang dari sales. Kita akan masuk ke sini. Nah, di sini ada beberapa total pesanan, kemudian penunggu pending, verifikasinya itu ada 45, diprosesnya 89. Nah, karena kita tadi pesan dengan mengatasnamakan si Budi, maka kita akan coba aturkan terkait dari sisi si Budi, karena kan tadi sisi dari saya juga udah menjelaskan terkait tentang dari flow-nya, yaitu ketika kita pembayaran itu kita harus menunggu dari sisi adminnya apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, kita akan klik karena si Budi tadi udah pesen, kita akan nyoba klik terkait dari laman si Budi ini. Kita klik si Budi. Nah, ini adalah salah satu payment approvals yang dimana apakah si Budi itu sudah bayar sesuai dengan pesanannya atau belum. Kita bisa lihat di sini. Kalau semisal sudah cocok, buktinya udah ada, maka kita tinggal validasi paymentnya. Kita akan validasi, maka di sini kita memberi halaman baru, yaitu tentang detail validasi pembayaran. Si Budi tadi itu pesan terkait dengan susu yang harganya 17.000, yang dimana ditambahkan 3.000 untuk dari biaya pengantaran. Jadi totalnya itu 20.000. Nah, kalau semisal sudah cocok, kalau semisal sudah oke terkait pembayarannya, maka si admin dari sisi admin itu boleh menyetujui pembayaran tersebut. Kalau semisal uangnya kurang, maka si admin itu bisa menolak dari pembayaran si Budi tadi. Nah, kalau semisal oke udah, buktinya udah, pembayarannya juga udah, kita bisa setujui dari pembayaran si adminnya. Maka semua pesanan si Budi itu sudah diproses dan juga sudah diverifikasi. Nah, ini adalah salah satu sisi dari terkait pembayaran dari VOV si admin itu sendiri. Oke. Karena tadi kita udah verifikasi, nah dari laman si admin itu sendiri kita bisa mengupdate dari masuk harga, dari berapa banyak. Kita misal mau update terkait stoknya. Nah, dari sisi admin itu bisa terkait dengan update stok terbaru. Caranya itu simpel. Kita bisa lihat stok statusnya. Kemudian, nah di sini itu ada beberapa stok tambahan. Nah, kalau semisal kita mau menambahkan stok, kita bisa tambahkan beberapa stoknya. Kita tambahkan, kalau semisal kita udah menambahkannya, kita langsung update stok terbaru, maka stoknya itu akan langsung terupdate dan kita simpan untuk publikasi biar orang-orang ataupun dari sisi pengguna itu udah lihat gitu bahwa produk ini tuh masih ada gitu. Kita simpan dan publikasikan. Udah dari sisi dari untuk update stoknya. Itu adalah dari sisi admin itu sendiri. Kita bisa lihat beberapanya dari sales performa kayak gitu. Itu adalah sisi admin. Jadi sisi admin ini tuh bisa menyetujui verifikasi pembayaran dari si pengguna, kemudian bisa update stok. Kita juga bisa lihat dari beberapa orang yang pesan itu bisa dilihat dari sisi si admin itu sendiri. Gitu untuk dari pembahasan Flow ataupun Figma yang kelompok kami buat. Sebelumnya terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.